Diturunkan Nabi di Arab karena Arab itu punya suatu permasalahan utama. Pertama, urusan akidah. Yang kedua, akhlak mereka begitu buruknya. Peradaban tak ada. Jadi orang Arab itu dulu tak ada peradabannya. Kalau seandainya Nabi tak datangkan di tanah Arab ini, makanya akan banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Makanya kan Allah mengatakan al-arabu asyaddu kufraw wa nifaqan. Arab itu, orang Arab itu paling keras kekufurannya dan kemunafikannya. Itu salah satu faktor Nabi diturunkan di Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berhadir karena Allah, maka Allah lah yang membalas setiap langkah dan setiap keinginan dan ketaatan dari kita semuanya insyaAllah. Kita akan sambung pelajaran kita masih di dalam bab syukru at-targhib fi syukril ma'ruf, yaitu anjuran untuk berterima kasih. Anjuran untuk berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Di pertemuan kita yang terakhir, kita telah membahas salah satu hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Jabir bin Abdullah. Rasulullah berkata, barang siapa yang menerima pemberian dari seseorang, maka seandainya dia tak bisa membalas dengan pemberian yang sama. Jadi langkah pertama, membalas kebaikan orang. Kalau diberi hadiah, maka balaslah dengan hadiah. Tapi seandainya tidak kita dapatkan, maka hendaknya pujilah orang tersebut dengan mengucapkan kalimat puji-pujian kepada Allah dan mendoakannya. Dan itu adalah bahagian daripada faqad syakara. Dia telah bersyukur atau berterima kasih kepada orang tersebut. Jadi dilarang kepada kita tidak melakukan apapun sebagai tanda membalas kebaikan. Jadi kalau tidak sanggup balas dengan memberi kembali, maka hendaknya mengucapkan kalimat atau mendoakan orang yang memberi. Jadi itu cara berterima kasih kepada seseorang yang telah berbuat baik kepada kita.
Baik, kita sambung berikutnya. Hadis dari Usamah bin Zaid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Man suni'a ilaihi ma'rufun." Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari seseorang, faqal li fa'ilihi, maka apabila dia membalas kebaikan orang tersebut dengan mengucapkan kalimat jazakallahu khairan, faqad ablagha as-sana, itulah kalimat yang menunjukkan engkau telah benar-benar berterima kasih, dan itu sebagus-bagusnya kalimat. Ini ada beberapa riwayat dengan maksud yang sama. Jadi dalam hadis ini Nabi ingin mengajarkan tentang kalimat apa yang paling bagus yang kita ucapkan kepada orang yang telah memberi kebaikan kepada kita, baik pemberian itu berupa barang ataupun berupa jasa. Dan Nabi mengajarkan, kalau ada orang yang berbuat baik kepadamu, kadang-kadang kita tidak bisa membalasnya di waktu itu. Bisa saja kita ditolong, kita mengalami sesuatu di dalam perjalanan kita, dan kita tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita bisa membalasnya langsung di saat itu. Dengan begitu, ucapkanlah jazakallah khaira. Ini jazakallah khaira ini kalau dimaknakan, semoga Allah memberimu atau membalasmu dengan kebaikan yang lebih banyak. Dan ini adalah ablaghas sana, ini adalah sebaik-baik kalimat untuk mengucapkan terima kasih. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita itu mungkin perlu kita membiasakan mengajarkan mereka untuk mengucapkan jazakallah khaira, atau kalau orang yang lebih tua umurnya, itu lebih bagus dengan kalimat penghormatan, merubahkah menjadi kum, karena dalam bahasa Arab juga dikenal dengan bahasa menghormati. Makanya kadang-kadang ada orang tidak memanggil anta, tetapi antum. Antum gimana nih? Misalnya antumnya maksudnya penghormatan. Jadi disuruh rubah menjadi jazakumullah khairah. Ini anak kita kan kadang-kadang yang sering diajarkan itu, jangan lupa terima kasih ya nak. Jadi kalau ada orang kasih angpau, jangan lupa terima kasih. Itu bagus. Tapi ingat, terima kasih itu sudah kita ucapkan sebagai bentuk bahwa kita telah membalas kebaikannya dengan sanjungan dari kita. Tetapi kita belum melimpahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terima kasih itu kan maksudnya kita tahu diri bahwa kita sudah ditolong. Itu bagus. Jadi jangan sampai tidak ada terima kasih pun. Namun yang lebih baik, ucapkan seperti Nabi ajarkan. Dengan mengucapkan jazakumullah khairan, kita ingin mengatakan kepada orang tersebut bahwa aku tak mampu membalas kebaikanmu. Aku tak sanggup membalas kebaikanmu.
maka aku serahkan semua kebaikan yang telah engkau lakukan kepada aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berharap Allah lah yang membalas kebaikan. Jadi kalau sudah Allah yang membalas, Allah kalau membalas sesuatu kan tidak pernah seimbang dengan kebaikan itu. Allah kalau membalas sesuatu pasti lebih daripada apa yang diperbuat. Maka balasan Allah adalah sebaik-baiknya balasan. Kalau kita kan dengan terima kasih, itu orang yang berbuat baik pun tidak kita berikan apapun. Ya, tapi sudah cukup untuk menenangkan hatinya. Berarti orang ini tahu terima kasihnya. Ya. Jadi misal ada orang yang menolong kita di tengah jalan. Lalu setelah ditolong kita ucapkan terima kasih. Bagus. Tapi apa yang kita bisa balas kebaikannya? Kan tidak ada. Hanya menenangkan hatinya bahwa kita sudah mengucapkan terima kasih. Tapi kalau seandainya kita ganti dengan jazakumullah khairan, maka dia mendapatkan lagi balasan dari hasil doa kita. Jadi kita memulangkan balasan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat baik dapat pahala dengan keikhlasannya berbuat baik, ditambah dengan pahala atau ditambah dengan sesuatu yang kita mohon kepada Allah. Jadi sudah dua kali, Pak. Dia dapat pahala di atas kebaikannya dan juga dia mendapatkan sesuatu dari Allah di atas permohonan kita. Ya Allah, balaslah dia. Aku tak tahu cara membalasnya. Maka itulah cara terbaik membalas kebaikan orang. Cuma karena mungkin kita tidak familiar, kita tidak terbiasa dengan kalimat ini, maka kadang-kadang agak terasa asing, agak terasa susah. Karena dunia kita kan, Pak, bukan dunia orang Arab yang terbiasa dengan kalimat ini. Bahkan orang Arab sendiri pun, itu kalau hidupnya sesama orang-orang yang kurang dekat dengan agama, Pak, itu tidak terucap juga jazakallah ni. Malah lebih sering mengucapkannya syukran. Syukran itu ya terima kasih. Nanti jawabannya afwan, sama-sama. Jadi orang Arab itu tidak semuanya pun dekat dengan ajaran Nabi. Jadi beda fikir katanya, atunan orang Arab semuanya sudah saleh, ta'an. Tidak. Ya, orang Arab bahlul juga banyak, Pak. Arab maklum juga banyak. Arab yang tidak salat banyak. Di Mesir itu, Pak, yang baik banyak, yang jahat pun banyak. Yang saleh, taat banyak. Yang tidak taat pun banyak. Yang tidak salat pun banyak. Jadi jangan kira bahwa atas nama sudah ke Arab mendapatkan kesempurnaan, tidak. Diturunkan Nabi di Arab karena Arab itu punya suatu permasalahan utama. Pertama, urusan akidah. Yang kedua, akhlak mereka begitu buruknya. Peradaban tak ada. Jadi orang Arab itu dulu tak ada peradabannya. Kalau seandainya Nabi tak datangkan di tanah Arab ini, makanya akan banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Makanya kan Allah mengatakan al-arabu asyaddu kufraw wa nifaqan. Arab itu, orang Arab itu paling keras kekufurannya dan kemunafikannya. Itu salah satu faktor Nabi diturunkan di Arab.
Cuma ada efek bagusnya. Tentu kita berfikir, kenapa tidak diturunkan saja di negara-negara lain yang sudah punya peradaban? Jadi di saat Nabi muncul, itu kan ada peradaban-peradaban di sekitaran Arab. Jadi tanah Arab itu tidak ada peradabannya. Kerja mereka mencari rezeki dengan beternak, lalu kehidupannya pun berpindah-pindah, nomaden, di mana ada sumber air, di situ mereka tinggal, dan mereka penyembah berhala, suka merampok, merampoknya pun sesama Arab, artinya orang-orang yang melewati tempat tinggal mereka itu dirampok. Kafilah-kafilah yang berlalu di tempat mereka, mereka rampok, lalu mereka bunuh orangnya. Jadi membunuh orang itu biasa. Perempuan-perempuan dilecehkan, betul-betul hanya dijadikan alat untuk memuaskan nafsu, kemudian mereka menceraikannya, lalu mereka nikahi lagi, mereka ceraikan lagi. Jadi betul-betul memukul perempuan hal biasa. Membunuh anak perempuan malah Allah yang kabarkan di dalam Al-Quran. Mereka itu paling benci kepada kabar kalau yang lahir adalah anak perempuan. Allah katakan, wa iza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qadhim. Ketika bidan, atau bahasa orang dulu dukun beranak, jadi ketika bidan mengabarkan kepada orang tuanya bahawa anak mereka perempuan, al-unsan, dhalla wajhuhu, langsung wajah mereka berubah, muswaddan, menjadi hitam, wa huwa qadhim, dan itu karena menahan marah. Jadi lahir anak perempuan, benci mereka. Padahal isteri mereka perempuan, ibu mereka perempuan, tapi mereka benci karena menganggap anak perempuan ini tidak ada harga, tidak bisa membela keluarga, tidak bisa menjadi orang yang disanjung-sanjung, tidak dihormati. Sampai segitunya. Ini model kehidupan orang Arab. Nah, di samping-samping dunia tanah Arab itu sudah ada peradaban-peradaban. Ya. Dan yang terkenal pada waktu itu adalah Roma atau bangsa Romawi. Ya. Itu peradabannya luar biasa. Ya. Mereka dikenal dengan dunia kedokteran yang sudah maju. Ya. Kemudian di sampingnya ada peradaban Yunani. Itu sudah maju sekali, terutama ketika mereka mengembangkan pemikiran mereka, maka dikenallah nama-nama seperti Aristoteles, Plato, macam-macam. Bahkan penemu-penemu tertentu itu seperti Archimedes dan segala macam itu dengan peradaban Yunani. Ya. Kemudian di sampingnya lagi ada peradaban Hindia atau Hindu. Itu sudah berkembang sangat lama. Jadi ada peradaban-peradaban itu. Dan satu lagi peradabannya Persia. Persia ini kalau sekarang Iran, dulu Parsi. Dan mereka punya agama yaitu Majus atau Zoroaster. Jadi semuanya hidup sudah teratur dengan pembinaan. Kemudian Allah pilih Arab sebagai tempat dimunculkan Nabi. Apa kelebihannya, Pak? Tadi kekurangan mereka. Cuma kelebihannya, kenapa Allah turunkan Nabi di situ? Orang Arab ini, karena tidak ada peradaban, jadi udip kalau dia udip binatang. Karena tidak ada peradaban, maka mudah untuk dirubah.
Jadi kalau seandainya Islam ini diturunkan di Roma, mereka akan menentang keras karena mereka sudah punya duluan kepercayaan terhadap agama Kristiani. Diturunkan di Persia, susah untuk mendapatkan kepercayaan mereka karena Majusi. Hindia jangan tanya, sampai hari ini Pak, India itu negara yang paling banyak kepercayaannya. Tuhannya ribuan. Dan mereka berdongeng di atas agamanya. Mereka bicara tentang alam nirwana, surga lokal, surga. Kita kan menyebut surga itu kan bahasa India, bahasa Sanskrit, dengan dewa-dewa yang tak habis-habisnya. Nah, itu peradaban-peradaban itu membuat Islam itu akan banyak tertahan. Tapi Arab karena tidak punya peradaban, malah lebih mudah untuk membuat Islam itu berkembang dengan cepat. Karena kebaikan datang di saat keburukan itu kentara sekali. Yang kedua kelebihannya, orang Arab ini tipikalnya keras. Orang Arab itu keras sekali. Mereka kalau sudah ingin melakukan sesuatu, itu nak mikir panjang. Matilah. Makanya, ketika Syekh Al-Azhar, sekitar 4 tahun yang lalu, Syekh Ahmad Tayyib, itu berkunjung ke Indonesia. Disambut oleh ketua MUI di saat itu, siapa namanya, Said Aqil Siraj. Jadi dia ingin memperkenalkan Indonesia ini punya agama Islam Nusantara. Masih ada tayangan wawancaranya di YouTube. Jadi Said Aqil Sirajnya, dia ingin mengatakan kepada Syekh Al-Azhar dari Mesir ini, dia ingin katakan, kami di Indonesia, Islam kami adalah Islam Nusantara. Maksud dia, kami punya berbagai keragaman dan Islam menjadi salah satu pemersatu dari keragaman itu. Jadi Islam disesuaikan dengan budaya, dengan kebiasaan. Jadi taruhlah nama Islam Nusantara. Setelah dia kabarkan itu di depan Syekh itu, kemudian dia merasa bahwa Said Aqil Siraj ini, dia merasa bahwa seakan-akan Islam di Indonesia lebih bagus daripada Islam di Arab. Jadi Islam di Arab itu saklek, klasik, masih kaku sekali, agak sedikit ekstrim, dan begitulah bahasa dia. Silakan Bapak cek sendiri tayangan percakapan mereka waktu pertemuan di satu kantor itu di Jakarta. Lalu setelah dia kabarkan itu, Syekh Ahmad Tayyib mengatakan bahawa Islam itu satu, datang dari Allah melalui Nabi Muhammad. Yang menariknya, dia memotong semua kebodohan yang dilakukan oleh si Said Aqil Siraj ini. Dia mengatakan, kalau bukan Islam diturunkan di Arab, maka tidak akan sampai Islam itu ke kalian. Kalau Islam tidak diturunkan kepada orang Arab yang punya jiwa keras, pemberani, maka tidak akan sampai Islam itu ke Indonesia. Hinan kedekam ni Pak. Di situlah terdiam itu. Seakan-akan merasa bahwa tidak perlu orang Arab itu begini dan begini. Orang Arab itu karakternya keras sekali. Makanya dulu perjuangan orang-orang menyebarkan Islam, dikirim oleh Nabi satu-satu orang. Dikirim Mu'az bin Jabal ke Yaman, dikirimkan Amr bin As ke Mesir, dikirim Sa'ad bin Waqqas sampai ke daratan Cina. Itu semua kenapa? Satu orang, dia pergi untuk menyebarkan agama ini. Dan berhasil. Sendiri dikirimkan, bukan satu rombongan. Waktu perluasan Islam di Bani Umayyah,
Bani Abbasiyah. Itu gila-gilaan. Kalau Bapak sering dengar bagaimana Islam masuk ke Andalusia oleh Panglima Tarik apa namanya, lupa saya. Itu Masya Allah melewati lautan, dan sampai ada riwayat yang mengatakan setelah melewati lautan memasuki tanah orang di Spanyol, itu semua kapal-kapal dibakarnya agar pasukan tidak bisa kembali. Jadi kalau mati di tanah ini, tidak ada cerita kembali. Jadi ini kelebihan kenapa Islam kemudian diturunkan di Arab kepada orang-orang yang pemberani. Jadi kalimat-kalimat di Arab itu juga diucapkan oleh orang-orang yang mendapatkan agama dengan baik. Sekali lagi saya ingin ulang, tidak semua orang-orang Arab itu menjalankan agamanya dengan baik. Kekufuran juga terjadi. Dengan begitu, apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW membalas kebaikan orang dengan kalimat jazakumullah khairah, itu juga tidak semua orang Arab mengucapkannya. Itu perlu iman, itu perlu pengetahuan, perlu ilmu. Kita pikir orang Arab semua bisa mengaji, Pak. Apakah Bapak berfikir, Ibu berfikir orang Arab semua bisa mengaji? Kalau tidak diajarkan bacaan huruf yang benar, mereka pun tidak bisa mengaji. Walaupun bahasa mereka sama hurufnya dengan Quran. Mereka tidak paham tajwid. Bahkan bahasa Arabnya, kalau tidak pernah sekolah, ini bahasa Arab tapi tidak pernah sekolah, tidak bisa dia mengucapkan bahasa Arab yang fushah, yang benar. Tidak bisa. Sama kayak kita orang Indonesia tetapi tidak pernah sekolah. Ngomong bisa tapi dengan bahasa slang, dengan bahasa kayak di kampung, Pak. Tidak bisa mengucapkan dengan benar. Orang Arab juga begitu. Maka kalau seandainya mereka tidak belajar, ya mereka tetap sama menjadi orang-orang awam. Orang Mesir mengucapkan huruf jim itu dengan G. Orang Mesir itu mengucapkan jim, huruf jim, Pak, itu G. Makanya salah satu presidennya dipanggil Gamal Abdel Nasser, padahal namanya Jamal Abdel Nasser. Jadi G. Jadi kita kalau bicara di sana itu pakai jim itu kita rubah G semua. Anak-anak Mesir itu kalau belajar ngaji, Pak, dia akan mengucapkan apa? Iza ga'a nasrullah. Jadi bukan iza ja'a dia bacanya, iza ga'a. Itu diperbaiki sama gurunya. Bukan G, jim, jang. Sampai mana, Pak? Huruf qaf dalam percakapan hari-hari itu dibaca A. Huruf qaf itu dibaca A dalam percakapan hari-hari. Jadi orang Mesir itu kalau mau mengucapkan qala, maka dia akan katakan bahasa hari-hari, Pak, al. Wa huwa al. Artinya dia berkata, padahal itu qala. Sampai segitunya. Orang Mesir itu banyak yang kencing di samping jalan. Tidak cebok, Pak. Orang Mesir, Pak. Itu kami lihat langsung dan ternyata menjadi sebuah kebiasaan orang-orang yang tidak kenal agama. Jadi saya mau bilang dulu bahwa ini orang-orang Arab ini ada yang saleh, ada yang taat, ada juga yang tidak. Kencing di samping jalan itu menjadi salah satu kebiasaan orang-orang yang tidak saleh ini. Bapak percaya tidak percaya? Ada orang yang bawa sedan, turun di samping jalan Medan Banda Aceh. Tapi di sana tentu bukan Medan Banda Aceh. Kan? Yang saya maksud, turun di samping jalan besar, Pak. Dia buka sedannya,
lalu dia kencing di samping mobilnya, dia semprot dinding-dinding pembatas itu. Lalu ada cebok, oh enggak, langsung masuk ke mobil lagi berangkat. Makanya dinding-dinding di Mesir itu, di kota-kota, Pak, sampai dinding istana kerajaan, istana presiden, itu kami pernah keliling itu, Pak. Bau pesing. Bau pesing. Di Indonesia ada yang begitu, tapi tidak banyak. Malu orang kalau kencing samping jalan. Paling orang masuk dulu ke lorong-lorong, ke pepohonan. Di sana biasa sampai kencing-kencing aja. Ya sampai sekarang perbuatan itu. Dan itu dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang yang tidak taat. Kalimat jazakallah itu diucapkan oleh orang saleh, oleh orang-orang yang paham agama. Jadi kalau orang biasa-biasa saja, itu ya syukran, thank you. Tapi begitu bertemu dengan orang saleh, maka dia mengucapkan jazakallah khairan, jazakallah khairan. Ya. Makanya kita ni, walaupun mungkin tak terbiasa, tapi anak kita biasakan nak ucapkan. Kalau ada orang kasih angpau, ada orang kasih ini, ucapkan jazakumullah khairan, jazakumullah khairan. Jadi perlu kita rubah generasi kita. Jadi kalau terima kasih bagus, tapi yang lebih utama mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang tantangan ini berat sedikit karena tidak terbiasa. Sering saya katakan, ada orang yang begitu mendengarkan kita mengucapkan jazakumullah, dia akan merasa heran. Buka pegahkan. Ada yang mengejek. Baru ngaji berapa bulan udah jazakumullah. Padahal kita mencari yang lebih bagus. Dia tak faham. Tapi makanya paling kurang ya sesama jemaah pengajian duluan memulainya dengan jazakumullah. Apapun Pak, jazakumullah. Masalah dia tak faham itu, tapi kita telah mendapatkan pahala mengikuti cara Nabi mengajarkan untuk berterima kasih dengan memulangkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ablaghas sana. Itulah cara berterima kasih yang paling baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Jadi inilah pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang bagaimana Nabi mengajarkan cara berterima kasih versi yang diajarkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam.